Sepasang mata pendekar Rosetudua sesaat membesar tak berkedip. Dadanya berdebar keras. Dewi Payung Tujuh, akhirnya kutemui kau, kata Wiro menggeram dalam hati. Kalau dituruti amarahnya, rasanya mau dia menyerbu si pegadis saat itu juga. Sambil mengepalkan tinju, murid Sinto Gendeng berusaha menekan gejolak dendam yang bersarang dalam dirinya sejak beberapa waktu. Orang tua pemilik rumah makan menyambut kedatangan Wiro dengan ramah, mempersilahkan tamunya ini memilih tempat duduk. Namun sang tamu sama sekali tidak mengacuhkan. Terus saja memandang melotot ke arah gadis berpakaian biru berkembang-kembang kuning yang duduk di sudut rumah makan, asyik menyantap makanan. Kalau ku hajar sekarang, rasanya kurang pantas. Biarkan dia meneruskan makan dulu. Mungkin ini makan yang terakhir baginya. Akan kutunggu dia di luar. Wiro keluar dari rumah makan itu dengan cepat. Dia menyelinap ke balik sebuah bangunan kayu, mendekam di bawah sebatang pohon. Dari sini dia dapat melihat pintu rumah makan hingga orang yang ditunggu tak bakal luput dari pengawasannya. Heran, masuk ke rumah makan lalu keluar lagi. Jangan-jangan tak punya uang. Pemuda geblek. Orang tua pemilik rumah makan itu mengumpat lalu berpaling pada gadis baju biru berbunga-bunga. Dia ingat bagaimana tadi pemuda tak dikenal itu memandang menyorot seolah marah besar. Tidak mustahil, pemuda tadi punya niat jahat terhadap gadis cantik itu. Lebih baik aku beritahu padanya agar berlaku hati-hati. Lalu orang ini mendatangi gadis yang tengah bersantap. Setelah membungkuk, dia memberitahu kejadian barusan. Mungkin cuma seorang pemuda mata keranjang, kata gadis itu. Dia terus saja menyantap makanannya. Bapak sudah tua, cukup berpengalaman mengertikan pandangan seorang lelaki terhadap perempuan. Pemuda yang Bapak katakan tadi bukan memandang kagum akan kecantikanmu, nak. Dan kelihatannya bukan seorang pemuda mata keranjang. Dia memandang anak seolah melihat seorang yang dibencinya. Cuping hidungnya mengembang, pelipisnya bergerak-gerak, rahangnya menggembung dan dua matanya tidak berkedip. Urat besar di lehernya kelihatan bergerak-gerak. Dia seolah menekan satu dendam besar terhadapmu. Gadis cantik beralis tebal dan berbulu mata lentik itu bergumam lalu tenang saja meneguk minumannya. Tanpa memandang pada pemilik rumah makan, dia berkata, Bapak, keteranganmu cukup lengkap. Bisakah Bapak menceritakan ciri-ciri orang itu? Masih muda, rambut panjang segini. Si orang tua meletakkan tangan kiri di bahu lalu meneruskan. Dia mengenakan pakaian serba hitam, ikat kepala putih. Kulitnya hitam atau putih? Tanya si gadis sambil mengunyah makanannya pelan-pelan. Tidak putih, kuning langsat seperti kulit perempuan, tapi tubuhnya kekar. Tampaknya seperti orang tolol, tapi berbahaya. Tolol tapi berbahaya? Aneh juga, kata si gadis. Lalu dalam hati dia membatin, setauku dia tidak pernah mengenakan pakaian hitam. Sulit kuduga siapa dia adanya. Gadis itu menyelesaikan makannya dengan cepat. Tak lama kemudian dia tampak muncul di ambang pintu rumah makan. Sesaat dia memperhatikan seputar halaman lalu melangkah ke tempat di mana dia menambatkan kudanya. Begitu berada di atas penguntungannya, sebelum bergerak pergi, terlebih dahulu diperiksanya bungkusan besar yang tergantung di leher kuda. Parasnya berubah tanda terkejut. Sekali lihat saja dia sudah maklum sesuatu telah terjadi dengan bungkusannya. Di dalam bungkusan itu dia menyimpan 7 buah payung 7 warna. Setelah diperiksanya ternyata hanya ada 6 payung. Seharusnya bungkusan ini kubawa masuk ke dalam. Heran, mengapa aku berlaku tolol? Kini payung merahku lenyap, kata si gadis dalam hati menyesali diri. Dia berpikir keras. Seorang pencuri tidak akan mengambil cuma 1 payung. Manusia jahat macam mana yang berani main-main terhadapku? Gadis ini memandang berkeliling. Ada beberapa orang lalu lalang di sekitar situ. Satu, namun tidak melihat hal-hal yang mencurigakan. Aku tidak akan meninggalkan tempat ini sebelum menemukan payung merahku kembali. Si gadis segera hendak turun dari kudanya. Saat itulah dari atas sebatang pohon melayang turun satu sosok tubuh berpakaian hitam. Dewi Payung Tujuh, apakah kau mencari ini? Orang yang melompat ke atas pohon menegur dengan pertanyaan. Terdengar suara celep, lalu serangkum angin bergulung-gulung menerpa ke arah gadis di atas kuda. Gerakan gadis berbaju biru tertahan. Sambil mendorongkan tangan kirinya untuk menangkis serangan angin, dia berpaling. Matanya membentur sosok seorang pemuda berpakaian hitam. Di tangan kanannya dia memegang sebuah payung berwarna merah. Dugaanku tidak salah. Memang dia rupanya, kata si gadis, yang memang adalah Dewi Payung Tujuh alias Putih Andini. Gadis berkepandaian tinggi dari Pondok Andalas yang muncul di tanah Jawa untuk mencari kitab putih wasiat dewa. Pendekar 212, seru Andini lalu melompat turun dari atas kuda. Wajahnya membentuk perubahan yang sulit diartikan. Dia melangkah maju. Begitu sampai di hadapan pendekar 212, dia berkata, jadi kau rupanya si pencuri payung itu. Sekuntung senyum menyeruak hingga wajahnya yang cantik tanpa dihias itu tampak tambah jelita. Sesaat murid Sinto Gendeng jadi salah tingkah. Kebenciannya terhadap gadis itu selangit tembus. Tapi wajah yang begitu cantik mau tak mau membuatnya terpesona terselip juga di hatinya. Kau mau mengembalikan payung itu atau benar-benar hendak mencurinya? Tanya Putih Andini setengah bergurau. Wiro masih diam. Sesaat kemudian perlahan dia ulurkan tangannya menyerahkan payung terlebih dahulu dan menguncupkannya. Terima kasih, kata Dewi Payung Tujuh begitu menerima kembali payung merahnya. Lama kita tidak bertemu. Apa kabarmu? Seharusnya kau bertanya, apakah aku sudah mendapatkan kitab putih wasiat dewa? Bukankah itu tujuanmu sejak berangkat dari Pulau Andalas? Sesaat si gadis menatap tajam. Dari cara orang bertanya serta nada suaranya, gadis ini segera maklum ada sesuatu.
Masih sambil tersenyum sambil mempermainkan ujung payung merah, dia berkata, kau sudah tahu hal itu sejak lama. Kalaupun aku bertanya, kau pasti tidak akan memberitahu. Biar aku menyelidik terus. Dewi Payung 7, aku datang untuk menghukummu. Dua bola mata Andini membesar, alisnya yang hitam naik sesaat, lalu dari mulut yang bibir merah keluar suara tawa berderai. Menghukumku? Ini adalah aneh. Apa dosa dan kesalahanku? Coba kau beritahu. Kalau aku sudah mendengar, lalu hukuman apa yang hendak kau jatuhkan atas diriku? Hukuman mati, jawab pendekar 12 tandas. Sepasang mata Andini terbelalak, senyum di wajahnya yang cantik serta merta putus. Tak percaya aku akan pendengaranku. Pendekar 12 Wiro Sableng muncul hendak menjatuhkan hukuman mati terhadapku. Si gadis menyilangkan payung merahnya di depan dada, lalu menyambung. Aku tidak mengungkit cerita lama. Tapi setelah aku menyelamatkan nyawamu dari kematian di tangan 3 bayangan setan, apakah itu balas budimu? Dosamu jauh lebih besar dari hutang nyawa dan budi yang kau tanam terhadapku. Oh begitu, coba kau sebutkan, apa dosaku? Jawab si gadis. Suaranya keras meradang, parasnya yang jelita tampak mengeras, tapi di mata pendekar 12 justru membuatnya tambah cantik. Gila, gadis ini benar-benar cantik. Mau tak mau dalam hatinya, murid Sinto Gendeng ini jadi kembali bimbang. Namun kalau ingat kematian mengenaskan yang dialami Raja Obat 8 Penjuru Angin, orang tua yang telah berjasa besar dalam mendapatkan kitab putih wasiat dewa serta bidadari ingin timur yang hampir menemui ajal mati digantung kaki ke atas kepala ke bawah, maka darah pendekar 12 kembali menggelegak. Gadis cantik, jauh-jauh datang dari Pulau Andalas, kau bukan cuma memburu kitab sakti, tapi juga menebar baut secara keji. Sekarang di hadapanku malah berpura-pura. Jangan mengira aku tidak tahu apa yang telah kau lakukan. Beberapa waktu lalu kau membunuh orang tua bergelar Raja Obat 8 Penjuru Angin dalam sebuah rumah kayu di satu bukit tak jauh dari Kuto Gede. Lalu kau juga berusaha membunuh seorang gadis berjuluk Bidadari Angin Timur dengan cara menggantungnya kaki ke atas, kepala ke bawah. Wajah cantik Dewi Payung 7 berubah sebentar, putih memucat sebentar, memerah saga, mulutnya ternganga. Ini cerita paling hebat yang pernah aku dengar dalam hidupku. Guruku pernah berpesan agar jangan ragu-ragu membunuh setiap orang jahat yang tak bisa dibuat sadar. Mengenai 2 orang yang kau sebutkan itu, aku pernah mendengar siapa mereka tapi bertemu pun belum. Kau mengarang dusta agaknya pendekar 12? Itu bukan cerita kosong atau dusta, tapi kenyataan. Jangan kau berani berdalih dan pengecut mengakui kenyataanmu, bentak pendekar 12. Melihat tampangmu bicara dan nada suaramu, agaknya kau tidak main-main, tukas Andini. Sialan, siapa yang bilang aku main-main? Begitu. Begitu sang darah tampak tenang saja membuat murid Sinto Gendeng menjadi tambah naik darah. Kalau aku boleh bertanya, apa hubunganmu dengan orang tua berjuluk Raja Obat 8 Penjuru Angin itu? Dia sudah kuanggap kakek sendiri. Lalu gadis yang punya julukan hebat si Bidadari Angin Timur itu, punya sangkut paut apa kau dengan dirinya? Kekasihmu? Apa hubunganku dengan dia bukan urusanmu. Dewi Payung 7 menghela nafas dalam. Payung merah dimasukkannya ke dalam bungkusan besar di leher kuda. Aku masih ada urusan lain yang lebih penting. Kau salah alamat menuduhku. Kau harus memutar otak dan bekerja keras untuk mencari siapa pembunuh Raja Obat 8 Penjuru Angin dan bidadarimu itu. Aku harus pergi sekarang. Enak saja si gadis lantas putar tubuhnya, siap melompat ke atas punggung kuda. Perempuan jahat, kau kira bisa melarikan diri begitu saja? Bentak pendekar 12. Mendengar bentakan itu, si gadis urungkan niat naik ke atas kuda. Dia membalik dan balas membentak. Siapa yang mau melarikan diri? Aku cuma tidak mau berurusan dengan orang gila yang tak tahu juntrungan menuduhku membunuh orang. Dari balik pakaian hitamnya, Wiro keluarkan secari robekan kain merah. Benda itu dilemparkannya ke hadapan Dewi Payung 7. Apa ini? Si gadis sambil memperhatikan robekan kain itu dengan pandangan setengah acuh. Itu robekan pakaianmu yang berhasil digigit hingga robek sewaktu hendak membunuh Bidadari Angin Timur. Hebat. Menduduku lengkap dengan bukti, tapi bukti palsu, teriak Dewi Payung 7. Dari dalam bungkusan yang tergantung di leher kuda dikeluarkannya sehelai pakaian berwarna merah. Pakaian itu dicampakkannya ke depan kaki. Wiro seraya berkata setengah berteriak, itu pakaian merahku yang kau sebut-sebut. Silahkan buka matamu lebar-lebar. Lihat apa ada bagian yang robek. Perlu apa aku melihat pakaian butut itu? Jawab Wiro. Kau bisa saja punya selusin pakaian seperti itu. Pendekar 12, aku kira kau memang sengaja membuat alasan. Apa mau sebenarnya aku tidak tahu. Tapi kalau kau terus menuduhku, mungkin aku akan lebih dahulu membunuhmu daripada kau minta nyawaku. Wiro menyergai. Siapa yang bakalan mati duluan di antara kita? Hanya malaikat maut yang tahu. Tapi aku harus menegakkan kebenaran, menghukum manusia jahat, keji dan penuh dosa sepertimu. Habis berkata begitu, pendekar 12 segera melompat kirimkan serangan tinju kanannya melesat ke arah pelipis kiri Dewi Payung 7. Pemuda gila ini benar-benar hendak membunuhku. Dia mengarah salah satu titik kematian di kepalaku, membatin Dewi Payung 7. Didahului dengan satu teriakan keras, Andini berkelebat ke samping. Dengan satu gerakan kilat dia menyambar pakaian merahnya yang tercampak di tanah. Lalu pendekar 12 Wiro Sableng terkejut ketika tiba-tiba di hadapannya menyambar sinar merah sertai dorongan angin yang keras sekali. Kalau dia tidak cepat bertarik pulang tangannya dan melompat ke belakang, niscaya sekujur tubuhnya akan terjebak dalam pakaian merah yang dipergunakan sebagai senjata oleh Andini. Selagi Wiro terhuyung-huyung mengimbangi diri, si gadis cepat melompat ke atas punggung kuda.
punggung kudanya. Namun sebelum dia sempat menarik kaling kekang menggebrak gagak kuda dengannya, dari samping menderus larik angin menggemuruh laksana batu raksasa menggelinding. Ternyata Pendekar 12 telah melepaskan pukulan sakti Brahma kunyuk melempar buah. Andini yang tahu bahaya cepat menyambar kantong pembekalannya berisi 7 payung. Sebelum melompat setinggi 1,5 tombak ke udara, gadis ini tendangkan tumit kaki kirinya ke pinggul. Binatang ini melompat ke depan. Meski bagian belakangnya sempat tersambar angin pukulan yang menyebabkan kuda ini terbanting dan roboh ke kiri, namun dia selamat dari hantaman telak yang bisa membuat hancur setengah dari tubuhnya. Setelah meringkik keras, kuda ini menghambur kebalik sebuah bangunan dan meringkik lagi beberapa kali. Pendekar 12 cepat berpaling ketika tiba-tiba terdengar suara clep-clep beberapa kali. 8 langkah di hadapannya Dewi Payung 7 tegak dengan kaki terkempang. Di atas kepalanya 2 buah payung, yakni payung warna biru dan biru kuning, terkembang melayang dan berputar mengeluarkan suara bersiuran. Di sebelah kirinya payung hijau dan putih mengambang di udara, berputar kencang. Lalu di sisi kanan dan 2 payung lagi itu hitam dan ungu berputar naik turun ke atas. Andini sendiri memegang payung merah dalam keadaan terkembang dengan ujung yang runcing menghadap ke arah Wiro. Sepasang matanya yang berbulu lentik memandang tak berkedip ke arah lawan. Rupanya gadis ini sudah siap untuk menghadapi Pendekar 1 dalam satu perkelahian hidup dan mati. Bagus, kau sudah siap menerima hukuman. Kau akan mati bertabur kembang 7 payungmu. Andini keluarkan suara mendengung. Kesombongan dan otak tolol membawa manusia ke liang kubur. Majulah kalau kau ingin segera mencari mati. Dewi Payung 7 goyangkan kepalanya. Set set. 6 buah payung yang melayang di udara menukik ke bawah. Bagian runcinya kini menghadap ke arah Wiro dan putarannya bertambah kencang hingga 6 payung itu mengeluarkan suara seperti angin prahara yang bertiup membabat dari 6 titik kematian. Cuma payung kertas, siapa takut? Baru saja Wiro mengejek 6 buah payung melayang udara menebar membentuk lingkaran mengurungnya. Di sebelah tengah, mengapung di udara, tampak putih Andini bergantung pada payung merah. Tiba-tiba gadis ini jentikkan jari-jari tangannya. 6 buah payung mendesak sontak melesat ke arah Pendekar 12. 3 membuat gerakan menusuk dengan bagian runcing, 3 lainnya membabat seperti gergaji berputar yang siap membuat tubuh Wiro terkutung-kutung. Pendekar 12 terbelalak melihat datangnya hujangan serangan itu. Sesaat tubuhnya masih terhuyung ke depan. Di lain kejap dia jatuhkan diri di tanah. 2 kaki membagi serangan berupa tendangan. Tangan kiri dan kanan serentak melepas pukulan 2 pukulan sakti, yaitu benteng topan melanda samudera dengan tangan kiri dan sinar matahari dengan tangan kanan. 2 angin sakti menerpa dahsyat. 1 mengeluarkan sinar panas berkilauan, satunya tidak terlihat oleh mata. Putih Andini berteriak nyaring. Tangan kanannya diputar dengan cepat. Terdengar suara clep-clep berulang kali. 6 payung yang terkembang secara aneh serta merta menguncup. Walau payung-payung itu berkebelantingan kian kemari, namun lolos dari hantaman dahsyat pukulan benteng topan melanda samudera. Kini tinggal pukulan sinar matahari yang oleh Wiro sengaja diarahkan pada Putih Andini. Untuk kedua kalinya, gadis berjuluk Dewi Payung 7 itu mengeluarkan teriakan keras. Sepasang kakinya ditendangkan ke belakang, tubuhnya menukik ke bawah. Serentak dengan itu gadis ini putar tubuh payung merahnya. Sinar merah berkiblat laksana lingkaran setan langsung mengurung sinar putih pukulan sakti sinar matahari. Boom! Tempat itu laksana dihantam gelegar petir di hujan gempa. Di dalam rumah makan orang berteriak dan berlarian keluar. Payung merah hancur berantakan. Setiap hancuran berubah menjadi kepingan-kepingan api yang bertaburan di udara. Dewi Payung 7 menjerit keras. Sosoknya mencelat sampai 6 tombak. Lengan bajunya tampak terbakar. Mukanya sepucat kain kafan. Hebatnya, dalam keadaan seperti itu gadis ini tidak kehilangan akal. Setelah berbuat jungkiran 2 kali berturut-turut dengan sikap siap menyambar payung hitam yang berbental ke arah, dia menekan tombol membuka payung. Begitu payung mengembang, gadis ini perlahan melayang turun ke tanah. 5 payung lainnya dengan jentikan jari-jari tangan segera mengembang lalu bersusun di sebelah bawah, melindunginya jika ada serangan dari bawah. Paras Putih Andini tampak pucat pasi. Di sela bibirnya ada genangan darah, tanda dia menderita luka dalam yang cukup parah. 5 payung menancap di tanah lalu cep cep cep. Keenamnya menguncup. Di tengah-tengah lingkaran payung itu Putih Andini mendarat. Begitu sepasang kakinya menginjak tanah, Dewi Payung 7 alias Putih Andini segera mengatur jalan darah dan tenaga dalam dadanya menjejut sakit. Dia melirik pada tangan kanannya. Lengan pakaiannya hangus tersambar pukulan sinar matahari. Masih untung tangannya hanya menderita luka bakar ringan. Untuk beberapa saat lamanya gadis ini tegak dengan tubuh tergonta-gantai, memandang ke arah Wiro dengan bola mata laksana menyala. 10 langkah di hadapan Putih Andini, Pendekar 12 terkapar di tanah. Muka dan sebagian pakaian hitamnya tampak kemerahan. Ini akibat hantaman hawa yang keluar dari payung merah yang dipergunakan Putih Andini untuk menyerangnya. Muka dan lehernya terasa panas dan seolah ada puluhan jarum menusuk-nusuk. Walaupun sakit, Wiro tidak peduli. Tekadnya sudah bulat untuk membunuh gadis depannya itu. Saat itu juga, sekali bergerak dia sudah melompat. Pukulan benteng topan melanda samudera tidak menghancurkannya. Pukulan sinar matahari tidak membunuhnya. Ini saatnya aku menjadi pukulan harimau dewa. Wiro dekatkan tangan kanannya ke mulut lalu meniup. Pada saat itu berkelebat satu bayangan biru disertai suara perempuan keras menegur. Lawanmu seorang perempuan, berada dalam keadaan cedera. Apa kau pantas mengeluarkan ilmu kepandaian untuk melakukan pembunuhan? Murid Sintoganda berpaling ke kiri.
Bidadari Angin Timur, serunya ketika melihat siapa yang tegak hanya beberapa langkah di hadapannya. Kau tahu mengapa aku membunuhnya? Semuanya demi kau. Di tempat itu kini berdiri seorang gadis berambut pirang panjang sepunggung, mengenakan pakaian biru tipis. Bagaimanapun cantiknya Dewi Payung 7, Putih Andini, namun yang satu ini benar-benar memiliki kecantikan luar biasa. Sepasang mata si gadis naik ke atas, keningnya mengerit. Dari mulutnya yang bagus keluar ucapan heran. Kau membunuhnya demi aku? Ah, inilah satu keanehan yang tidak pernah kuduga. Kata gadis berbaju biru yang bukan lain memang Bidadari Angin Timur adanya. Bidadari, kau ini bagaimana? Kini pendekar 212 yang jadi heran. Ketika kedua orang itu bicara, Dewi Payung 7 pergunakan kesempatan tangan kiri dan kanan digerakkan. 5 payung yang menancap di tanah tiba-tiba melesat ke atas, lalu melesat ke arah pendekar 212 Wiro Sableng. 5 ujung payung yang runcing menusuk ke arah 5 bagian tubuh sang pendekar, 2 di kepala, 2 di bagian dada, dan 1 lagi di perut. Pembokong licik! Teriak Wiro marah sekali. Dia cepat menyingkir sambil siap menghantarkan pukulan sinar matahari. Pada saat itulah Bidadari Angin Timur berkelebat. Tubuh kasarnya lenyap, berubah menjadi bayang-bayang. Tangannya bergerak, sulit untuk dilihat. Ketika dia berhenti berkelebat dan di tengah tegak 2 langkah di hadapan Dewi Payung 7, 5 buah payung yang tadi dipakai menyerang kini tersusun melintang di atas 2 lengannya yang saat itu tampak dilangsurkan pada gadis berbaju biru berkembang kuning. Selagi Putih Andini melongo heran, Bidadari Angin Timur berkata, "Ambil payungmu dan pergilah dari sini." Untuk beberapa saat lamanya Putih Andini tegak dengan memandang tercengang pada Bidadari Angin Timur. Bagaimana ini? Dia membatin. Katanya aku yang menggantung dia. Kau mendengar apa yang aku ucapkan? Mau menunggu apa lagi? Bidadari Angin Timur menegur. Dewi Payung 7 ulurkan tangannya dan mengambil payung. Namun matanya diarahkan pada pendekar 212. Kau bimbang. Agaknya kau mencintai pemuda itu. Paras Dewi Payung 7 menjadi sangat merah. Dia menggumamkan sesuatu yang tidak jelas. Lalu secepat dia mengambil 5 payung itu. Secepat itu pula dia meninggalkan tempat itu. Pembunuh keji, kau mau lari kemana? Teriak Wiro mengejar. Namun gerakannya dihalangi oleh Bidadari Angin Timur. Kalau saja bukan gadis yang dicintainya ini yang menghalangi, pasti Wiro sudah menerjang begitu menggebuk. Aku tidak mengerti. Betul-betul tidak mengerti, kata Wiro menggeleng-geleng dan garuk-garuk kepala. Apa yang tidak kau mengerti? Tanya Bidadari Angin Timur. Wiro memandang berkeliling. Saat itu tempat tersebut telah penuh dengan kerumunan orang yang menyaksikan apa yang terjadi di situ. Dengar, kita bisa berbicara dari sini. Kita perlu bicara di tempat lain. Ikuti aku. Wiro segera tinggalkan tempat itu. Sesaat Bidadari Angin Timur hanya memandangi. Heran, ada apa dengan dirinya? Setelah berpikir-pikir sejenak, akhirnya dia berkelebat mengejar Wiro. Di satu tempat tepi, Wiro hentikan larinya. Begitu Bidadari Angin Timur sampai si gadis langsung bertanya, "Nah, sekarang coba katakan, apa yang tidak kau mengerti?" "Pertama," jawab Wiro, "waktu di air terjun tempo hari, mengapa kau pergi meninggalkan aku begitu saja? Seolah-olah setelah mendapatkan kitab itu, diriku tidak ada harganya lagi di matamu." Gadis di depan Wiro tampak tercengang pertanda heran mendengar ucapan si pemuda. "Kini aku yang tidak mengerti. Kau bicara tentang air terjun. Air terjun di mana? Kau menyebut tentang kitab. Kitab apa?" "Jangan bergurau, Bidadari Angin Timur. Kurasa kaulah yang tengah bergurau pada kado 12 Wiro Sableng." Air muka murid Sinto Gandang jadi kalas, telah membesi. Dia hendak marah tapi yang keluar justru tawa bergelak. "Dunia ini sudah gila rupanya," kata Wiro kemudian setengah berteriak. "Waktu itu kau bahkan memberitahu bahwa kau hendak dibunuh oleh gadis itu. Aku menemukan dirimu digantung kaki ke atas kepala di bawah, di sebatang pohon di dalam hutan. Tadi malah kau yang melarang aku membunuhnya. Padahal demi dirimu dan pembunuhan yang dilakukannya terhadap Raja Obat, aku bersumpah akan membunuhnya. Apa dunia ini tidak gila menurutmu?" Bidadari Angin Timur menggeleng. "Dunia tidak gila, mungkin otakmu sendiri yang tidak waras." "Apa katamu?" teriak Wiro dengan mata melotot. "Wiro, kau tidak dalam keadaan sakit ingatan bukan?" "Gila, mengapa kau sampai berkata begitu?" "Karena semua ucapanmu sangat aneh bagiku." "Apa yang aneh?" "Aku menyesal menyerahkan kitab itu padamu, tapi ku tidak malu untuk memintanya kembali. Harap kau kembalikan kitab yang aku serahkan tempo hari." Pendekar 212 ulurkan tangannya. Sepasang mata gadis jelita itu memandangi Wiro mulai dari ujung rambut sampai ke kaki. Ada yang tidak wajar dengan dirinya. "Kapan aku dan kau berada di air terjun? Kitab apa yang pernah kau berikan padaku? Lalu siapa bilang aku pernah mengatakan bahwa gadis tadi pernah menggantungku di atas sebuah pohon? Padahal setelah sekian lama baru kali ini kita bertemu lagi." Wiro garuk kepalanya habis-habisan hingga rambutnya yang gondrong acak-acakan tak karuan. "Bidadari Angin Timur, mari kita bicara sebagai orang waras, bukan bicara seperti orang gila." Si gadis tertawa cekikikan. "Siapa yang waras dan siapa yang gila, Wiro? Aku bilang baru sekarang bertemu denganmu, yang aku tidak mengerti." "Taruh kata, kau lupa semua itu. Lalu apakah kau juga lupa bagaimana kita mandi berdua di telaga dulu? Bagaimana kita berulang kali bercumbu mesra? Bahwa kau mengatakan bahwa cinta padamu dan kau memang sudah gila." Teriak Bidadari Angin Timur. "Kau yang gila," balas teriak Wiro. "Kau mungkin lupa, tapi apa kau lupa apa yang kau katakan setelah aku memberikan kitab itu padamu? Dengar, apa kau masih ingat? Aku masih ingat dan akan aku ulang di depanmu saat ini juga. Kau bilang bahwa kau ingin menyerahkan tubuh dan kehormatan padaku, lalu merobek pakaianmu hingga
berada dalam keadaan setengah telanjang dan plak. Tamparan keras yang ditelayangkan bidadari angin timur mendarat di pipi kiri pendekar 212 membuat sang pendekar terganggu menahan sakit disertai rasa tidak percaya. Berulang kali diusap pipinya yang kena tampar, sementara matanya membeliak tidak berkedip memandangi gadis di depannya. Kalau tidak mau mengembalikan kitab itu tidak jadi apa, kata Wiro dengan suara perlahan. Tapi aku sangat sedih dan tidak pernah mengira diri seculas ini. Kau mengatakan cinta padaku. Demi Tuhan, aku tidak pernah mengatakan hal itu padamu. Tidak ada yang menggantungku. Demi Tuhan, aku tidak pernah mengatakan hal itu padamu. Dan aku belum pernah melihat gadis tadi. Atau aku tidak mau tahu ada urusan atau silang sengketa apa di antara kalian. Tapi aku menyuruh gadis berbaju kembang-kembang itu pergi karena kasihan, karena dia terluka dari dalam. Aku juga tidak tahu kitab apa yang kau maksudkan. Dan ini yang penting, sejak peristiwa guci setan dan terbukanya kedok Ki Ageng Lentu alias Sengkolo Bumi yang bukan lain adalah Pangeran Matahari, aku tak pernah lagi bertemu dengan dirimu. Baru hari ini baca serial bersopel yang berjudul Kunci Setan. Kau berdusta, adik Wiro memotong. Apa untungnya aku berdusta? Mana aku tahu, jawab Wiro. Tubuhnya bergetar menahan amarah. Kalau saja aku tidak mencintaimu, saat ini juga sudah kuhajar kau habis-habisan. Wiro termanggu sejenak, sementara bidadari angin timur memandanginya dengan wajah merah. Dia seolah tak percaya mendengar ucapan Wiro yang terakhir. Dia mencintaiku, kata si gadis dalam hati. Sudahlah, dengar, Wiro berucap perlahan, nadanya penuh keputusasaan. Anggap saja aku yang salah, aku yang memang sudah gila. Kalau saja aku saat ini bisa mengampus, alangkah enaknya mati sebagai orang gila. Habis berkata begitu, Wiro putar tubuhnya siap untuk melangkah pergi. Wiro, tunggu, seru bidadari angin timur. Wiro melangkah terus, malah kini mulai berlari. Si gadis cepat berkelebat, sekejapan saja dia sudah menghadang di depan Wiro. Apa maumu? Tanya pendekar 212. Persoalan diantara kita harus diselesaikan dulu sampai jernih. Wiro menggeleng. Aku orang gila, otakku tidak waras. Aku tidak pernah menyerahkan kitab sakti itu padamu. Kita tidak pernah berkasih sayang. Aku orang gila. Wiro, dengar dan jangan pergi dulu. Ada sesuatu yang tidak beres di balik semua yang kau ucapkan dan kau sangkaan. Betul, memang ada yang tidak beres. Aku orang gila, inilah yang tidak beres. Nah, kuharap kau puas, jangan menghalangi langkahku. Atau Wiro kepalkan tinjunya, siap untuk dipukulkan ke muka bidadari angin timur. Si gadis diam tak bergerak. Cara memandang terasa aneh di mata Wiro. Wiro, pertama sekali aku ingin kau menceritakan ciri-ciri gadis itu. Rambutnya, pakaiannya, kulitnya, apa saja yang kau ingat. Mendengar kata-kata bidadari angin timur, Wiro membuka mulut. Rasanya aku ingin berteriak sampai ke langit. Perlu apa aku memberikan keterangan panjang lebar? Orang yang ingin kau tanyakan itu, ia di hadapanku saat ini. Kau sendiri. Apakah dia mempunyai lesung pipi di kedua pipinya seperti yang aku miliki? Bertanya bidadari angin timur tanpa menghiraukan kemarahan Wiro. Aku sudah lupa karena otakku kurang waras. Mungkin dia punya 10 lesung pipi di setiap pipinya. Si gadis sesaat terdiam. Tampaknya dia tengah berpikir keras. Lalu terdengar suaranya berucap perlahan. Jangan-jangan dia... Tapi bagaimana dia bisa lepas? Wiro yang hendak melangkah pergi sesaat tertahan gerakannya. Namun kemudian dia cepat-cepat membalikkan tubuh. Wiro, bidadari angin timur berseru. Aku yakin gadis yang kutemui kau anggap diriku itu adalah saudara kembarku. Sepasang kaki pendekar 212 seperti dipantek ke tanah. Langkahnya tertahan. Tubuhnya diputar kembali ke arah si gadis. Matanya membesar penuh selidik. Namun mulutnya terkancing. Satu senyum aneh kemudian menyeruak di bibirnya. Kalau saja aku juga punya saudara kembar, tentu akan lebih hebat segala kejadian di dunia ini. Habis berkata begitu, Wiro segera berkelebat. Tapi bagaimanapun cepat gerakannya, dia tidak bisa mengandingi kecepatan gerakan si gadis yang sampai membuat dia memberi nama bidadari angin timur itu. Kalau kau mau pergi silakan saja, tapi aku ingin kau mendengar dulu keteranganku, kata si gadis pula. Aku dilahirkan ke dunia bersama adik kembarku. Sejak kecil kami dititipkan pada seorang perempuan yang tinggal bersama seorang pandai di kaki Gunung Bromo. Dari orang tua inilah kami mendapat segala ilmu kepandaian. Walau kami kembar, namun sejak kecil adikku memiliki sifat yang sangat berlainan. Setelah dewasa, kelainan ini berubah menjadi satu hal yang menakutkan, karena dia memiliki kesaktian dan ilmu silat yang sangat tinggi dan telah beberapa kali mempergunakannya secara sesat maka guru menghukumnya. Sampai waktu yang tidak ditentukan, dia tidak diperkenankan meninggalkan tempat kediaman guru. Dia setengah dipenjara dalam sebuah lembah batu. Kalau kau mengatakan telah bertemu dengan seseorang yang sangat sama dengan diriku, pasti dia adalah adik kembarku. Kurasa dia telah melarikan diri dari lembah batu itu. Wiro tetap tegak tak bergerak. Aku tidak menyalahkanmu kalau kau tidak mempercayai. Hanya saja aku khawatir seseorang telah memperalatnya. Kau mengatakan telah menyerahkan sebuah kitab padanya. Kalau aku boleh bertanya, kitab apakah? Wiro tetap tidak menjawab. Kalau kau tidak mau menerangkan, tidak jadi apa. Namun aku sudah bisa mengira-ngira. Aku menyerap kabar tentang sebuah kitab sakti yang bernama kitab putih wasiat dewa yang telah muncul dalam dunia persilatan. Sangat santai terdengar bahwa kitab itu berada di tanganmu. Karena kau cuma punya satu nyawa, rasanya tidak perlu mengingatkan bahwa tiap kejadian mata, nyawamu terancam oleh orang yang menginginkan kitab sakti itu. Mereka boleh membunuhku sampai 1000 kali. Mereka tidak bakal mendapatkan apa-apa. Seperti kuterangkan kitab itu kuberikan pada bidadari angin timur.
Entah engkau orangnya, entah benar, entah lain-lain. Aku merasa benar-benar tertipu. Bidadari angin timur tersenyum sinis. Bukan orang yang menipu, tapi kau sendiri yang telah berlaku bodoh. Cinta bisa saja buta, tapi otak jernih tidak perlu digadaikan pada orang lain. Wiro terdiam, namun si gadis tahu bahwa pemuda itu memaki panjang pendek dalam hatinya. Maka dia pun menyambung ucapannya. Maafkan, aku tak bisa bicara lebih lama. Aku harus mencari adikku. Aku yakin dia berada dalam satu bahaya besar. Bagaimanapun jahatnya dirinya, dia adalah saudaraku, saudara sedaging. Aku wajib menolong dan menyelamatkannya. Sebelum pergi ada satu hal yang aku tanyakan. Kau boleh menjawab boleh atau tidak. Di luaran tersiar kabar ada satu pertemuan besar para tokoh persilatan pada hari 10 bulan 10 di Pangandaran. Berarti kurang 1 bulan dari sekarang. Kau tahu pertemuan macam apa adanya? Aku tidak bisa mengatakan. Jika kau merasa sebagai orang persilatan, mengapa tidak mencari tahu dan datang sendiri ke sana? Begitu. Kalau umurmu masih panjang, mudah-mudahan aku bisa melihatmu lagi di Pangandaran. Urusan umur manusia dengan Tuhan, bukan di tangan manusia ataupun setan, jawab Wiro saking kesalnya dan merasa terhina oleh ucapan bidadari yang timur itu. Tanpa berkata apa-apa lagi, si gadis putar tubuhnya. Tunggu, ujar Wiro. Kalau kau tak bisa membuktikan ucapanmu, aku tidak bisa memastikan bahwa kau memang punya adik kembar. Tapi satu hal yang harus kau ketahui, jika memang ada 2 bidadari yang timur di dunia ini, maka bidadari yang timur yang kucintai adalah dirimu. Karena kaulah yang pertama kali ku kenal. Ucapan itu membuat si gadis di hadapan diselimuti dengan berbagai perasaan. Sebetulnya dia ingin pertemuan itu berlangsung lebih lama. Tanpa berkata apapun, bidadari yang timur tinggalkan tempat itu. Begitu si gadis pergi, Wiro kelihatan mengangkat kepala dan mengendus-endus beberapa kali. Bagaimana aku bisa percaya ucapannya? Bagaimana aku bisa yakin kalau dia punya saudara kembar? Bau harum tubuh dan pakaiannya tidak berbeda dengan bidadari yang timur yang pernah kutemui di waktu yang lalu. Pangeran Matahari menjambak rambut pirang gadis itu. Dia menggeram beberapa kali lalu berkata, aku masih mau memberi pengampunan kepadamu. Yang pertama dan yang terakhir. Lain kali nyawamu tidak akan tertolong. Tapi agar kau tahu, pengampunan ini bukan tanpa syarat. Kau harus dengar ucapanku. Aku mendengar, Pangeran. Harap kau katakan apa syarat pengampunannya, kata si gadis berpakaian biru dalam keadaan tidak berdaya dan tampaknya ketakutan sekali. Pertama, kau harus mencari pendekar Roh 12 dan membunuhnya sebelum hari 10 bulan 10. Membunuh bangsat itu bukan cuma sekedar membunuh, tapi juga mendapatkan kitab putih wasiat dewa yang asli. Dia pasti menyembunyikan kitab itu di satu tempat dan memberikan yang palsu padamu. Apa syarat yang kedua? Gadis sialan, kau tak perlu bertanya. Aku yang akan mengatakan. Untuk berjaga-jaga, jika kau tidak mampu melakukan syarat pertama tadi, kau harus dapat menemui 8 tokoh kembar yang kabarnya barusan saja kembali setelah 7 tahun gentayangan di lautan sebelah timur. Bujuk mereka agar mau bergabung dengan kita dan hadir di Pangandaran pada hari 10 bulan 10. Setahuku, walau mereka tidak terlalu bersih, tapi mereka bukan orang-orang golongan hitam. Tidak mungkin membujuk mereka. Bidadari angin timur, kau punya wajah cantik dan tubuh bagus menggiurkan. Aku dengar 8 tokoh kembar bukanlah manusia-manusia yang punya pantangan bermain-main dengan perempuan. Berubahlah paras gadis cantik berambut pirang itu. Pangeran Matahari maklum apa yang ada di benak bidadari angin timur. Sambil menyeringai dia berkata, kau gadis cerdik. Terserah padamu bagaimana melayani mereka. Mau satu-satu atau 8 sekaligus. Dalam hatinya gadis berpakaian biru itu menyumpah habis-habisan. Tidak kusangka dirinya sekeji ini. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku sudah terlanjur jatuh ke dalam tangannya. Pangeran, kata si gadis pula sementara rambutnya masih terus dijambak. Apa perintahmu akan kulaksanakan. Kau sudah mengatakan syarat untuk pengampunan diriku. Sekarang giliranku untuk meminta satu syarat. Pangeran Matahari tertawa lebar. Kau berada di bawah kekuasaanku. Aku yang mengatur diri. Aku mengerti. Aku hanya ingin menyampaikan dan minta kau mau mendengar. Apakah kau mau memenuhi atau tidak? Aku tak bisa berbuat apa. Terserah padamu. Sang pangeran menggeram. Bilang apa yang kau mau katakan, bentaknya. Bila semua urusan sudah selesai, aku ingin kau menikahiku sesuai dengan janjimu. Itu bisa kita bicarakan nanti. Ketahuilah pangeran, akibat hubungan kita selama ini, saat ini aku telah berbadan 2. Ada jabang bayi seusia 30 hari dalam rahimku. Pangeran Matahari seperti mendengar sambaran halilintar di depannya. Mendengar ucapan gadis itu, jambakannya terlepas, kakinya tersurut mundur dan sepasang matanya memandang mendelik. Jahanam, bagaimana itu bisa terjadi? Teriak sang pangeran. Apakah hal itu perlu kau tanyakan? Ujar bidadari yang timur. Aku tidak ingin punya anak. Kandunganmu harus kau gugurkan. Aku tahu orang yang pandai yang bisa melakukannya. Kau akan membunuhku. Bukan begitu terusan ucapanmu, pangeran. Aku sudah mengatakan syarat permintaanku. Terserah padamu untuk memikirkan. Pangeran Matahari tersenyum. Dengan mesra dibelainya pipi si gadis lalu berkata, kau salah menduga kekasihku. Bukan itu terusan ucapanku. Yang betul adalah kalau tidak bisa, aku tidak akan lari dari tanggung jawab untuk menikahimu. Kita akan hidup sebagai suami istri punya anak. Rasanya dalam usiaku yang sekarang ini sudah saatnya aku harus mempunyai seorang pendamping setia dalam hidupku.
Sepasang mata bidadari angin timur membesar dan berkaca-kaca. "Pangeran, aku benar-benar bangga mendengar ucapanmu itu." Langsung saja gadis itu merangkul Pangeran Matahari. Keduanya saling berpelukan lama sekali. Dua insan bersatu raga seolah berusaha bersatu hati. Namun dalam benak masing-masing saat itu telah muncul benih kebusukan dan kekejian. Dalam hatinya si gadis membatin, "Aku kenal betul diri dan sifat Pangeran. Aku melakukan apa yang kau benar-benar akan melaksanakan apa yang kau katakan. Aku benar-benar rasa kau akan menghabisi diriku begitu urusan besar di pangandaran selesai. Aku tidak bodoh Pangeran. Aku akan membunuhmu lebih dahulu dan merampas kitab wasiat dari tanganmu. Kau baru saja tertawa setiap ini, tapi lihat, tunggu saja saatnya." Firasat yang didapat si gadis itu memang benar adanya, karena sambil merangkul sang pangeran dalam hatinya berkata, "Gadis tolol, apa kau kira aku benar-benar ingin menikahimu?" Pangeran Matahari, mana mau barang rongsokan sepertimu. Umurmu hanya sampai 10 hari 10 bulan 10. Begitu urusan di Pangandaran selesai dan aku telah menjadi raja di wajah dunia persilatan. Saat ini pula riwayatmu akan selesai. Aku pangeran segala cerdik, segala akal, segala congkak, tidak sebodoh yang kau sangkakan. Pangeran Matahari mencium kening gadis itu dalam pelukannya lalu berbisik, "Aku ingin membelai perut yang menyimpan jawang bayi calon anakku. Bolehkah?" Si gadis angkat kepalanya sedikit lalu mengangguk. Tangannya bergerak membuka ikat pinggang pakaian birunya. Sesaat kemudian pakaian itu jatuh lepas ke lantai. Dalam pelukan sang pangeran, si gadis tak lagi mengenakan apa-apa. Sekali ini agak lama Pangeran Matahari berendam dalam air telaga sejuk dan jernih itu. Kerindangan pohon-pohon besar di sekitar telaga menahan sinar sang surya. Pangeran Matahari menyelam 2 kali berturut-turut. Tubuhnya terasa segar. Ketika dia hendak menyelam untuk kali terakhir, tiba-tiba sudut matanya menangkap satu bayangan di tepi kiri telaga. Di situ, di atas sebuah batu, dia telah meninggalkan pakaian hitam dan mantelnya, tergurung dalam mantel hitam dan menyembunyikan kitab wasiat iblis. Pangeran Matahari cepat berbalik. Dia hanya sempat melihat satu bayangan putih berkelebat. Sebelum bayangan itu lenyap, Pangeran Matahari telah menghantam dengan pukulan telapak matahari. Suara angin panas menggemuruh keluar dari telapak tangan sang pangeran. Batu besar di tebing telaga hancur berkeping-keping, hangus menghitam dan mengepulkan asap. Semak belukar amblas berantakan, musnah terbakar. Sebatang pohon besar langsung tumbang begitu batangnya yang sebesar permelukan tangan patah dilabrak pukulan sakti. Tanpa peduli akan keadaan dirinya yang tidak mengenakan apa-apa, Pangeran Matahari melompat keluar dalam telaga. Dia berkelebat ke balik tumbukan pohon di mana tadi dilihatnya bayangan putih itu berkelebat. "Bangsat pencuri, jangan kau kira bisa lolos dari kematian!" Teriak Pangeran Matahari begitu sampai di balik keruntuhan pohon besar. Dia lepaskan pukulan gerhana matahari. Siapapun yang bersembunyi dalam situ, dalam keling 5 tombak, tak bakal luput dari pukulan maut itu. Udara mendadak redup. Cahaya kuning bercampur merah dan hitam pekat. Suara berkiblat menggigitkan. Suara menggemuruh terdengar laksana air bah mengamuk. Hawa panas mendadak sontak menyelubung. Kembali pohon-pohon bertumbangan. Semak belukar terbakar berhamburan. Pasir dan debu serta pecahan batu membumbung ke udara. Pada saat itulah terdengar suara tawa bergelak. Di balik seputan pasir dan debu tampak satu bayangan putih melayang turun dari sebatang pohon besar yang barusan tumbuh. "Pangeran Matahari, pukulan saktimu hebat tanpa cacat, tapi kewaspadaanmu berkurang dan gerakanmu kulihat lambat." Suara keras menggetarkan seantero tempat. Pangeran Matahari tersentak kaget. Kepalanya mendongak dan sepasang matanya memandang tajam tak berkedip ke depan. Begitu pasir, debu dan kerikil surut jatuh ke tanah dan udara kembali terang, maka tampaklah jelas sosok tubuh yang tadi melayang di atas pohon. Dia ternyata adalah seorang kakek berpakaian putih kotor dan rombeng. Sepasang matanya yang besar menjorok ke dalam cekungan rongga mata yang mengerikan. Mukanya yang sangat pucat. Mayat sekalipun tidak akan sepucat itu. Mulutnya yang perot kelihatan berkomat kamit. Orang ini memiliki rambut putih menjelas sampai ke punggung dan dia berdiri berbungkuk-bungkuk pertanda dalam keadaannya sudah dimakan usia lanjut. Di kempitan tangan kirinya kelihatan pakaian hitam dan mantel milik Pangeran Matahari. Guru!" seru Pangeran Matahari ketika mengenali siapa adanya kakek di hadapannya. Si kakek tertawa panjang dan mendongak lalu goyang-goyangkan kepalanya beberapa kali. Saat itu Pangeran Matahari sudah melompat di hadapan sang orang tua dan memukul 1 kali. Guru, tidak kusangka kau sekonyong-konyong muncul membuat kejutan." Si kakek yang memang adalah guru Pangeran Matahari tertawa panjang. Dalam dunia persilatan, manusia ini dikenal dengan nama julukan angker, si muka bangkai alias si muka mayat. Muridku, jelas kulihat kewaspadaanmu berkurang dan gerakanmu lambat. Itu suatu pertanda bahwa ada bisikan hati yang mempengaruhi jalan pikiran. Apa yang terjadi dengan dirimu, Pangeran Anom?" Sang guru menyebut nama asli Pangeran Matahari yang memang terlahir sebagai seorang pangeran bernama Anom, putra raja dari istri ketiga bernama R.A. Siti Hingil. "Terima kasih atas teguranmu, guru. Aku memang tengah menghadapi urusan besar, tapi aku bisa menghadapi sendiri. Kau tak usah menyusahkan diri ikut campur segala." Jawaban Pangeran Matahari jelas menunjukkan sikap segala pandai dan segala congkak. Si muka bangkai kembali tertawa bergila. "Aku senang mendengar jawabanmu. Kau masih seperti dulu, segala cerdik, segala pandai dan segala congkak. Bagus. Itu bagus kalau kau memang bisa mengurus diri sendiri. Tapi
Yang aku saksikan di tempat ini, yang aku saksikan tadi membuat aku ragu apakah kau benar-benar bisa menjaga diri dan menjaga barang berharga itu. Habis berkata begitu, si muka bangkai lemparkan gulungan pakaian dan mantel hitam Pangeran Matahari yang tadi disambarnya dari atas batu di tepi telaga. Pangeran Matahari cepat menyambuti pakaian dan mengenakan baju dan celana hitamnya, terus mengikatkan mantel hitam ke leher dan mengikatkan kitab wasiat iblis di dadanya. Kau harus mengatakan terus terang apa yang terjadi dengan dirimu. Kau tengah menghadapi urusan besar, muridku. Bukan cuma menyelamatkan nyawamu sendiri, tapi juga harus memikirkan cara yang mulus untuk menguasai dunia persilatan. Aku sudah memiliki kitab wasiat iblis. Siapa yang akan sanggup melawanku? Siapa yang berani menghalangi diriku menjadi raja di raja dunia persilatan? Jawab Pangeran Matahari dengan congkaknya sambil menundukkan kepala, seolah saat itu dia bukan berhadapan dengan guru yang harus dihormatinya. Kau betul, tidak salah. Kitab wasiat iblis itu ada di tanganmu. Siapa yang sanggup melawanmu? Kau hanya tegak berdiam diri, tidak bergerak, bahkan tidak bernafas, dan musuh-musuhmu akan mampus berkaparan. Tapi apa kau sudah mendengar kabar tentang sebuah kitab sakti lain bernama Kitab Putih Wasiat Dewa? Kitab itu kabarnya sudah jatuh ke tangan musuh besarmu, pendekar kapak maut naga gede 212. Aku sudah mendengar, mungkin lebih dulu tahu daripadamu, Guru, bahkan aku sudah melakukan sesuatu walau saat itu maksudku belum kesampaian. Harap kau memberitahu padaku apa yang kau lakukan. Aku telah menugaskan 3 bayangan setan dan anak setan untuk mencari dan membunuh pendekar 212. Aku juga telah memerintahkan bidadari ingin timur untuk melakukan hal yang sama. Kalaupun mereka gagal, aku masih tetap tidak merasa takut. Kitab wasiat iblis segala-galanya di dunia ini. Si muka mayat alias si muka bangkai menarik nafas dalam. Muridku, bagaimanapun hebatnya dirimu, aku tetap merasa khawatir. Pertama sekali, kau harus menceritakan apa yang kau alami saat ini. Hingga gerakanmu begitu lambat, kewaspadaanmu jauh di bawah ukuran seorang berkepandaian sangat tinggi. Seperti Pangeran Matahari terdiam beberapa lamanya. Akhirnya dia berkata juga, aku telah menghamili seorang gadis. Dia menuntut minta dinikahi. Si muka bangkai mula-mula terbatuk-batuk beberapa kali lalu tertawa bergelak. Hanya urusan sepele begitu sampai otak dan hatimu menjadi mumet. Tak sanggup merasa, tak sanggup berpikir. Alangkah bodohnya. Aku yakin gadis yang kau katakan itu adalah si cantik yang suka berpakaian biru tipis merangsang itu. Pangeran Matahari mengangguk perlahan. Sang guru kembali tertawa bergelak. Guru, tak usah mencoba menertawai diriku. Aku sudah menemukan jalan untuk menyelesaikan urusan yang satu itu. Pasti kau muslihati dan mengakhiri muslihatmu Pasti kau muslihatinya dan mengakhiri muslihatmu dengan kematian baginya. Terlalu sayang gadis cantik itu cepat-cepat dikirim ke liang kubur. Serahkan semua urusan padaku, asalkan kau mau menghadiahkan dirinya untukku, atau kita miliki bersama-sama sampai akhirnya kita bosan sendiri. Sekali ini aku tak bisa memenuhi permintaanmu, guru, kata Pangeran Matahari. Gadis itu bisa mengundang bahaya yang tidak terduga, ular kepala 2, mungkin lebih. Aku tetap memutuskan, aku akan membunuhnya setelah hari 10 bulan 10. Aku si tua bangka ini jadi kecewa mendengar penolakanmu itu, muridku. Kuharap dalam waktu dekat kau bisa berubah pikiran. Aku sudah lama tidak menggauli perempuan. Kalau aku dapat gadis itu, walau cuma untuk beberapa hari, apalagi dia sedang hamil muda, kata orang. Si muka bangkai tidak meneruskan ucapannya melainkan tertawa mengekeh. Guru, saat ini aku tengah memusatkan segala daya dan pikiran pada hari 10 bulan 10. Apa kau telah melakukan sesuatu untukku? Ujar Pangeran Matahari. Nyatanya kau tidak melupakan hari itu. Kau tak perlu khawatir. Sesuai permintaanmu untuk membuat segala persiapan agar jalanmu menjadi penguasa rimba persilatan bisa lebih mulus. Apa saja yang kau lakukan, guru? Tanya Pangeran Matahari. Kau tahu beres sajalah. Mengikuti kemauan dan segala akal licikmu. 3 minggu lalu, seorang sakti berjuluk makhluk pembawa bala menemuiku di satu tempat. Keadaan manusia satu ini mengerikan. Hanya menunggu hari kematiannya saja. Ada sebatang kayu menancap di ubun kepalanya. Dia punya dendam kusumat besar terhadap pendekar 212. Ternyata dia punya niat juga ingin memiliki kitab putih wasiat dewa. Kutipu dirinya dengan mengatakan akan membantunya mendapatkan kitab itu, karena dia mau melakukan apa yang aku perintahkan. Dibantu seorang ahli dari kota raja, dia akan memasang bahan peledak serta berbagai senjata rahasia di salah satu bukit yang akan menjadi tempat berkumpulnya musuh kita. Pangeran Matahari menyeringai. Aku tahu manusia yang berjuluk makhluk pembawa bala itu. Jika dia orangnya, memang kita tidak perlu khawatir. Musuh-musuh kita akan menemui ajal sebelum sempat melakukan sesuatu. Terima kasih, guru. Kau telah bersusah payah melakukan sesuatu untukku. Berbahasa basi, Pangeran Matahari membungkuk dalam-dalam. Si muka bangkai alias si muka mayat tertawa kempot-kempot. Sekarang, apakah kau sudah berubah pikiran? Dan sekarang,
apakah kau sudah berubah pikiran dan mau menghadiahkan gadis berbaju biru itu padaku? Guru, aku tidak mau mengecewakanmu. Ada satu hadiah memang sudah kusediakan untukmu. Masuklah ke ruang dalam, langsung ke kamar tidur di sebelah kiri. Sepasang mata cekung si muka bangkai tampak berkilat. Mulutnya mempeot berkomat kamit. Tanpa menunggu lebih lama dia masuk ke ruangan dalam. Pintu kamar dibukanya lebar-lebar. Si muka bangkai sesaat merasakan jantungnya seolah berhenti berdetak. Nafasnya seolah putus. Betapakan tidak, di atas ranjang putih terbaling sesosok tubuh gadis cerita. Selain rambutnya yang panjang hitam sepinggang, gadis ini tidak mengenakan apa-apa lagi. Kakek bungkuk ini tertawa mengekeh. Dengan tumit kaki kirinya ditendang pintu kayu di belakangnya. Hari 10 bulan 10 hanya tinggal 2 minggu. Hari itu pantai selatan tampak tenang. Udara di Teluk Penanjung di mana terletak pantai Pangandaran tampak terang dan cerah. Dua bukit batu karang menjorok ke arah laut, mengapit sebuah pendataran pasir berbatu-batu selebar 5 tombak. Satu sosok tubuh berbungkuk berkelebat cepat dari arah utara. Setelah melewati beberapa gundukan batu karang, akhirnya dia sampai di satu tempat di ketinggian di mana terpancang sebuah tiang besi. Di ujung tiang besi berkibar sehelai bendera besar berwarna hitam, melambai-lambai ditiup angin. Tepat di bawah bendera itu duduk bersila satu sosok luar biasa mengerikan. Melihat pada keadaan yang tidak bergerak dan tidak bersuara, jika tidak diperhatikan benar sulit diduga apakah sosok ini sudah jadi mayat atau masih hidup. Sosok ini hanya mengenakan sehelai cawat rombeng. Sekujur tubuhnya penuh dengan koreng, cacat air menebar bau busuk. Beberapa bagian tubuhnya tampak hangus hitam seperti pernah terbakar. Perutnya robek besar. Dari robekan ini membusai usus yang bergerak-gerak setiap dia menarik nafas. Sepasang kakinya hanya merupakan tulang-tulang hitam dan hancur di beberapa bagian. Dia duduk bertermiring-miring karena bagian dadanya tampak aneh seperti pernah putus lalu disambung tapi tidak pas untuk betul sambungannya. Makhluk ini tidak memiliki tangan sama sekali alias buntung. Kedua daun telinganya sumplung, hidungnya gemprung, pipi hancur dan lehernya ada guratan luka tertutup darah yang telah mengering. Mulutnya yang hancur membuat bibirnya tergonta-gantai. Salah satu matanya melesak ke dalam, matanya lain hanya merupakan lubang besar mengerikan.